kita akan memulai ibadah online kita. Kita akan angkat pujian penyembahan kita, ku nyanyi haleluya. Amin, haleluya. Thou
naikkan kepadamu ya Bapa pada saat malam hari ini. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau memuji memuliakan namamu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Engkau sucikan layakan kami. Engkau basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai tamatnya. Biarlah umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, Engkau gerakkan, Engkau pimpin mereka untuk mereka dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Agar supaya Tuhan kami mau sama-sama mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau ada kuasa iblis, kuasa kegelapan, coba-coba mengganggu ibadah kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini dan juga di rumah jemaat-jemaat-Mu masing-masing. Segala kemuliaan, kebesaran, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, kita naikkan satu pujian Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
di rumah masih semangat kan memuji nama Tuhan ya? Haleluya. Kita akan naikkan lagi satu pujian yang berkata, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Firman Tuhan, kita akan nyanyi lagu pujian, Ujilah Aku Tuhan. Cobalah aku, Tuhan.
kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat malam hari ini ya Tuhan. Sehingga melalui ibadah kami memperoleh berkat di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Malam hari ini kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15, firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa mereka harus tetap mengerjakan keselamatan mereka disertai dengan takut dan gentar. Paulus katakan bahwa bukan saja waktu aku masih hadir, masih bersama-sama dengan jemaat yang ada di Filipi, terlebih pula Paulus katakan waktu Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat. Saya mungkin bisa menggambarkan bahwa apa yang sedang Paulus katakan di waktu itu tidak jauh berbeda dengan sekarang ini, di mana kita yang tadinya biasa beribadah di satu tempat secara bersama-sama bisa langsung bertatapan muka dengan muka, tetapi kemudian sekarang dipisahkan oleh karena keadaan yang tidak bisa memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama. Nah, sekarang ini kita sedang mengadakan ibadah tetapi dari rumah ke rumah Nah, yang terpenting yang kita lihat di sini adalah Paulus katakan dan tekankan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Walaupun tidak dilihat oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, tetapi mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, tidak ada penghiburan, tidak ada penghiburan yang lain selain daripada kami melakukan apa yang harus kami lakukan dalam tugas dan pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan yang menjadi kebanggaan kami sebagai hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, bahwa kami melayani tidak bisa
dinilai dengan materi. Ya. Tidak bisa diukur dengan materi yang dapat kita berikan. Ya. Atau mungkin sekarang dengan persembahan, persepuluhan, masih terlalu banyak ya gembala jemaat Tuhan, pendeta yang memberitakan firman Tuhan dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang murni. Walaupun memang tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi, tidak sedikit ya persoalan yang dihadapi, yang harus dilewati, tapi kami percaya bahwa apabila kami melakukan semua tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan, disertai dengan hati yang tulus, hati yang murni, maka kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Nah, dalam kami melayani pekerjaan Tuhan, yang menjadi kesukaan, yang menjadi penghiburan bagi kami ketika melihat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, yang kami layani dapat bertumbuh dengan baik. Bisa bertumbuh dalam iman di tengah-tengah masa-masa yang sulit, sebab iman kita diuji justru pada masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, kesukaan dan kebanggaan kami melihat jemaat bisa bertumbuh dengan baik, berakar teguh dalam Tuhan, dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, dalam masa yang sukar seperti ini, nah, untuk menjaga agar supaya pertumbuhan iman kita itu tetap baik, ya, tetap bertumbuh dengan sehat, tetap setia, dan terus berharap kepada Tuhan, itu memang bukan hal yang mudah. Ya. Itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, istilah orang seperti itu. Nggak semudah seperti itu. Kenapa? Karena sekarang ini ya semuanya serba terbatas. Kita belum pernah selama saya melayani Tuhan, ya, sejak saya sekolah Alkitab dari tahun 96, kemudian ya tahun 2000 masuk pengembalaan sampai hari ini, ya, belum pernah mengalami suasana yang seperti ini. Ya, yang mau tidak mau kita harus beribadah, beraktivitas di rumah kita masing-masing. Ya. Selama saya melayani Tuhan hampir 20 tahun, baru sekarang ini harus berhadapan dengan kamera HP, berkhotbah, ya, beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan saya juga percaya bahwa ada banyak teman-teman yang baru sekarang ini mengalami hal seperti ini. Ya. Nah, untuk menjaga agar supaya jemaat tetap bertumbuh dengan baik dalam iman, ya, dan kesetiaan mereka kepada Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini, itu sekali lagi bukan hal yang mudah, ya. Tetapi dibutuhkan ya kesungguhan hati. Kenapa? Karena sekarang ini kita tidak seperti hari-hari kemarin yang bisa kumpul bersama-sama beribadah. Ya, salah satu cara yang kita bisa pakai hari-hari ini untuk bisa beribadah kepada Tuhan, yang memuji memuliakan Tuhan, adalah melalui ibadah online. Ibadah online, tetapi tantangan kita juga dalam menjalani ibadah online seperti ini tentunya tidak sedikit. Kenapa? Ya, bisa saja kendalanya muncul karena apa? Sinyalnya kurang bagus, ya, sehingga ya ketika mengikuti siaran ibadahnya ya putus-putus, atau mungkin karena kita tidak mempersiapkan HP, hari sementara ibadah baterainya habis, ya. Atau kalau kita lupa ngisi kotanya tiba-tiba hilang karena ternyata kotanya tidak dipersiapkan. Itu kendala-kendala yang kita temukan ketika kita beribadah secara online. Dan itu tantangan tersendiri buat kita, ya. Atau kita mungkin berpikir ini kan ibadah online, ya, yang terlihat itu cuman ya setengah badan bisa diatur, ya.
Pak Pendeta nggak tahu kita ada di mana kita bisa beribadah. Yang terlihat itu kalau kita muncul ya komentar amin puji Tuhan di sementara ibadah, dan itu bukti bahwa kita sedang ikut ibadah. Tetapi kami nggak tahu apa ketika saudara beribadah ya, ibadah sambil tiduran di kamar, ibadah ya sambil minum kopi, ibadah ya sambil masak, kita nggak tahu ya. Nah justru dalam ibadah online seperti ini ya, ketika kita menghadapi halangan-halangan seperti ini, nah itu justru membuat kita mulai ya membangun kebenaran sendiri dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita mulai membangun, oh cara ibadahnya nggak harus seperti di gereja ya. Cara ibadahnya yang penting kita ikut ibadah. Kalau nggak sempet di jam yang sama, jam yang tentukan, kita masih bisa ikut di jam berikutnya ya. Atau kita mulai bikin ya, kalau kita ibadah yang nggak usah lah, yang penting om tante nggak lihat, kita pakai celana pendek ya. Yang penting kita nonton acaranya, muncul komentar kita, ya om tante lihat kita berkomentar di situ, ya haleluya puji Tuhan muncul, tandanya kita sedang mengikuti. Ya. Nah saudara dalam Tuhan, kita lupa bahwa Rasul Paulus katakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, kata Paulus, melihat secara langsung kamu bisa beribadah kepada Tuhan, kamu bisa berdoa dan memuji Tuhan, tetapi Paulus katakan terlebih pula sekarang waktu aku tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa hadir secara fisik. Sebab kalau kita mau mengikuti tantangan halangan demi halangan dalam kita beribadah online dengan alasan-alasan kita masing-masing ya, maka itu akan membuat iman percaya kita semakin hari semakin merosot. Bukan semakin hari semakin sehat, bukan semakin hari semakin kuat, tapi semakin hari semakin lemah iman kita. Dari mana kita bisa tahu bahwa iman kita mulai lemah? Dari mana kita bisa tahu bahwa semangat kita untuk melayani, semangat kita untuk berdoa, memuji Tuhan mulai berkurang? Sebab ciri orang yang rohaninya mulai sakit atau imannya mulai lemah, yaitu yang pertama adalah ketika melakukan ibadah atau sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, mulai bersungut-sungut. Mulai bersungut-sungut. Apalagi sekarang semuanya serba di rumah, ya. Anak-anak belajarnya di rumah, ya. Kalau kita di sini, Keisha ya sendiri, Dev ya sendiri. Yang masih butuh bimbingan banyak itu kalau belajar ya Dev, ya. Di tengah-tengah sibuk, ya sibuk mempersiapkan ibadah, mungkin bekerja di rumah, direcokin lagi dengan belajar, ya. Guru hanya memberikan mata pelajaran, ini halaman sekian sampai sekian, kerjakan ya. Orang tua yang harus keras otak untuk membantu anaknya mengerjakan. Ya. Nah karena sudah capek dengan pekerjaan rumah, ya sudah capek dengan pekerjaan anak-anak yang ikut membantu mengajarkan, ya secara online, makanya ketika mulai disampaikan ada ibadah jam 7, ya persiapkan dirimu, ya, HP-mu, kotamu dan sebagainya untuk ibadah, ya. Maka kita mau berkata, aduh ribet banget nih. Udah ribet di rumah, udah ribet sama anak-anak, pelajar online sekarang ibadah lagi seperti itu lagi, ya. Setiap minggu kotanya banyak banget. Dikit-dikit beli kota, dikit-dikit beli kota, ribet. Ya. Berarti itu tandanya rohani kita mulai sakit, ya. Iman kita mulai lemah. Ketika iman kita mulai lemah, akhirnya apa? Kita mulai mengabaikan, ya. Nantilah ibadahnya, kalau saya mesti tidur dulu,
saya bisa setel itu ibadah itu, saya bisa ikut ibadah itu, ya, video ibadah itu, ya, kalau saya punya waktu yang senja, ya, atau ketika anak-anak sudah tidur semuanya, jam 9 jam 10 malam, baru saya nonton deh itu ibadah, ya. Kita sudah lupa, ya, kesepakatan kita bahwa ibadah itu jam 7, ibadah minggu jam 9, ya. Kita mulai atur, yang penting kan saya ikutin ibadahnya, yang penting kan saya nonton, dia sambil tidur, ya. Bahkan mungkin ada yang sudah ketiduran, saya mau khotbah sendiri di HP, ya, karena nggak bisa dilihat orang yang nonton nongol, ya. Karena nggak ada yang lihat, saudara dalam Tuhan, ya. Ketika di share setiap pagi baca Alkitab, nambah ribet lagi, ya, nambah ribet lagi. Kemudian kita mulai membangun konsep sendiri untuk mengantisipasi semua dalih yang harus kita sampaikan ketika ditanya nanti, ya. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, ya, Paulus katakan bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Seringkali kita rela ngabisin kota kita dengan berita-berita yang menakutkan, yang membuat iman kita tawar, yang membuat kita dikuasai dengan kekhawatiran dan ketakutan, ya, sehingga sudah nggak berani ngapa-ngapain lagi. Kita senang itu, ya, nonton video-video yang nggak ada artinya, ya, yang hanya untuk menyenangkan sendiri. Kita rela ngabisin kota nggak apa-apa, ngabisin waktu di situ nggak apa-apa. Tapi ketika ibadah, cuman awal doang lihat, nongol, ya, kemudian nyebrang kemana, nongol lagi terakhir. Sebab kita nggak tahu, ya. Kita lupa bahwa ada mata Tuhan yang memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Nah, kalau seperti ini kita pelihara terus menerus, ketika menghadapi masa-masa yang sulit, ya, cari jalan pintas, ya. Tanya orang pintar, ya, mudah terpengaruh, ya, mudah terbawa arus, ya, mudah mengambil keputusan untuk cari jalan pintas. Yang penting mana yang paling cepat, ya. Kan lagi musim corona, ya, ketika kepepet nggak apa-apa deh, ya. Kita pinjam di rentenir nggak apa-apa, ya. Nanti bertobatnya kalau coronanya udah selesai. Ya. Kita mulai mencari cara. Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Ya, kenapa kita rela melenceng dari firman Tuhan, keluar dari jalur firman Tuhan? Karena rohani kita mulai sakit, iman kita itu mulai lemah. Kenapa iman kita mulai lemah, rohani kita sakit? Karena kita tidak lagi komitmen dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam hal mengerjakan keselamatan. Nah, saudara dalam Tuhan, ketika seperti ini disuruh berdoa, wah, itu sesuatu yang sangat mustahil. Sulit ibadahnya, ya, sulit punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan akhirnya hidupnya tidak ada sukacita, nggak ada damai dan sebagainya, dan itu akan membuat semakin jauh dari Tuhan. Sekarang ini kesetiaan dan keteguhan hati kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap mengerjakan keselamatan, ya, yang Tuhan tak berikan dengan takut akan Tuhan, atau tidak? Atau kita hanya berusaha melakukan apa yang kita mau, sehingga membuat iman kita semakin hari semakin merosot. Paulus katakan, ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ibadah yang kita lakukan bukan kita lakukan untuk manusia. Ibadah yang kita lakukan bukan kita lakukan untuk pendeta, tetapi kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Kita sedang berurusan dengan Tuhan untuk masalah ibadah. Dan kalau kita melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka saya percaya, ya, ada begitu banyak janji berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Daud katakan dalam Mazmur pasal 2 ayat 11, dia katakan begini, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya.
Ini yang Paulus katakan tadi, dengan takut dan gentar. Raja Daud katakan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Ya. Walaupun di rumah kita sendiri, tapi mari kita beribadah seperti kita beribadah di gereja. Seperti kita beribadah bersama-sama. Ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, sikap kita dalam kita beribadah, kita lakukan seperti di gereja. Sebab itu menunjukkan bahwa kita beribadah dengan takut dan gentar. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 28 dia katakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kenapa kita harus ibadah dengan takut dan gentar? Ya. Kenapa kita harus beribadah ya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Dalam 1 Timotius pasal 4 mari kita lihat. Mulai ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Paulus katakan, latihlah ya, dirimu beribadah. Ya, karena ada saat-saatnya daging kita nggak mau beribadah. Ada saat-saatnya daging kita ini pengennya tidur, ya, pengennya santai daripada ibadah. Ya. Tetapi Paulus katakan, kenapa kita harus berusaha beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut? Karena Paulus katakan, karena dalam ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini selama kita dalam dunia, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi janji dalam ibadah itu selama kita hidup di dunia, dan juga memberikan jaminan untuk hidup setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, kalau ibadah yang mengandung janji seperti ini dan kita abaikan, kita lakukan hanya biasa-biasa saja, ya karena nggak ada yang lihat dan sebagainya, maka saya yakin kita akan kehilangan janji Tuhan seperti ini. Ya, kita akan kehilangan janji Tuhan baik di dunia, apalagi nanti di dunia yang akan datang. Ya. Apa janji Tuhan di dunia yang sekarang ini yang Alkitab katakan kalau kita beribadah kepada Tuhan, ya mengandung janji baik untuk hidup ini. Dalam Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-20 ini janji Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya. Ini janji Tuhan, ya, dalam hidup ini, selama hidup di dunia. Teman-teman, kalau kamu beribadah dengan sungguh, dengan takut dan gentar, maka Tuhan Allahmu akan memberkati apa? Roti makananmu, memberkati minumanmu, dan menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Ini janji Tuhan yang terkandung dalam ibadah. Ya. Jadi kalau kita diberkati dalam hal makan minum, ibadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya. So kita melihat di dalam suratan 3 Yohanes, ya, kita melihat apa yang Rasul Yohanes katakan di sana. 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dia katakan begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya.
Firman Tuhan katakan di sini melalui Rasul Yohanes, dia katakan bahwa ya, aku berdoa ya, supaya apa? Dia katakan supaya kamu baik-baik, tubuhmu baik ya. Dan kemudian apa? Supaya jiwamu sehat ya. Karena di dalam jiwa yang sehat pasti tubuhnya sehat. Di dalam jiwa yang sehat pasti rohnya juga sehat. Kalau jiwa kita nggak sehat, pasti tubuh dan roh kita juga nggak sehat. Kenapa? Karena dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Bagaimana kita bisa supaya jiwa kita sehat? Ya, miliki rasa hormat dalam beribadah kepada Tuhan. Miliki rasa takut akan Tuhan. Saya kata di awal, bukan takut sama pendeta, tapi takut akan Tuhan. Bukan takut kepada Paulus, kata Paulus, tapi mari kita membangun rasa takut kita akan Tuhan, sehingga walaupun tidak ada orang yang melihat, ya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau manusia kita bisa manipulasi, kita bisa berkata, oh saya ibadah dan sebagainya, karena nggak tahu. Tapi Tuhan kita tidak bisa manipulasi dengan apapun. Sebab dia tahu apa yang kita lakukan. Ya, supaya sehat-sehat jiwamu, supaya jiwa kita sehat, itu doa kami sebagai hamba Tuhan, supaya jemaat Tuhan, sekalipun di masa-masa yang sulit, ya, dijaga oleh Tuhan. Supaya jiwanya sehat, rohnya sehat, dan pasti tubuhnya sehat. Ya. Karena jika tubuh, jiwa, roh kita sehat, ya, maka saya percaya kita akan menikmati ya sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Ya. Seperti yang tadi dalam Keluaran 23-25, ya, makanmu, minum, ya, pakai dan sebagainya, dijauhkan sakit penyakit, itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tubuh sehat, sebab apa? Cukup makan dan cukup minum dan pakai. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang memiliki ketenangan, damai sejahtera, sukacita, ya, semangat dalam menjalani hidup, ya, sehingga apapun keadaan tidak akan membuat dia kendor. Kenapa? Jiwanya sehat. Ya. Kenapa sehat? Diberikan makan firman Tuhan. Sebab firman itu mampu memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Nah, roh kita semakin bugar. Kenapa? Karena roh itu adalah tugasnya apa? Berhubungan dengan Tuhan, ya, selalu berhubungan dengan Tuhan, sehingga roh kita semakin hari, ya, terus diperbaharui, sehingga kesulitan, tantangan tidak akan membuat kita apa? Malas, tidak membuat kita kendor, tapi membuat roh kita semakin menyala-nyala dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika kita menemukan hal-hal yang seperti sabda Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, kita baca, kalau roh jiwa kita sehat, ya, maka ketika kita menemukan apa yang Nabi Habakuk katakan dalam Habakuk pasal 3 ayat 17, dia katakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Tuh Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, orang yang punya jiwa yang sehat, roh yang sehat, ya, dia bisa melewati tantangan, kesulitan apapun yang dihadapi. Kenapa? Karena Tuhan adalah kekuatan. Ya. Kemudian kata, namun aku akan bersorak-sorak menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi kesulitan keuangan dan sebagainya. Ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak. Ya, artinya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya,
Sebab hidup ini lebih penting daripada makan, minum, dan pakai, kata firman Tuhan. Sehingga kita tidak izinkan persungutan itu keluar dari mulut kita, tapi yang keluar adalah ucapan syukur. Sekalipun keadaannya sulit. Kenapa kita mampu bersyukur? Ayat 9 berkata, sebab Tuhan yang memperbaharui kekuatan kita di saat kita bersekutu dengan Tuhan, di saat kita beribadah kepada Tuhan, sehingga kita berjalan di atas bukit-bukit kita, di atas masalah, di atas pergumulan. Masalah pergumulan tidak akan menghimpit kita, tetapi kita bisa melewati semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari kita persiapkan hidup kita dalam kita beribadah. Dan betul-betul bagaimana cara ibadah yang penuh hormat, ibadah yang sungguh-sungguh, yang takut dan gentar itu seperti apa? Ya, karena cuma diomong-omong takut akan Tuhan, ibadah dengan hormat. Ya, orang yang beribadah dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan, yang pertama adalah menyediakan waktu yang khusus, ya, untuk Tuhan. Ya, kalau kita di sini di GPD Kasih Karunia, di hari Rabu ceria, di hari Kamis jam 7, hari Minggu jam 9 pagi, itu waktu yang sudah ditetapkan, dijadwalkan. Nah, kita harus sesuaikan waktu kita dengan jadwal itu. Kita persiapkan waktu. Kalau kita di rumah, kita mau tanya, ini kita mau ibadah di mana? Di kamar atau di ruang tamu? Kalau di kamar kita persiapkan supaya kita nggak cuma duduk nonton. Ya, maka saya katakan setiap khotbah saya itu hari Minggu kita bukan nonton, tapi kita ibadah. Ya, siapin tempatnya di rumah. Ya, di ruang tamu kah? Ketika ibadah tutup pintunya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, sesuai jadwal. Bukan nanti jam 10, jam 11, jam 12 baru kita nonton. Pas di jam yang sudah ditentukan. Yang kedua, mempersiapkan diri. Kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, persiapkan diri, ya. Berarti kita harus mandi dulu, ya. Kita harus berpakaian yang rapi, ya. Pakaian yang rapi. Kita harus siapin semua. Kalau kita sudah berkeluarga ya anak-anak, dikumpulin semuanya. Mari kita ibadah bersama-sama, ya. Ketika ya di live streaming, ayo kita bangkit memuji Tuhan. Kita harus berdiri, jangan bengong aja. Berdiri. Ketika bertepuk tangan, tepuk tangan. Ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan sampai kita ibadah yang live, semangat kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau cuma gini aja ngeliatin sambil nyanyi. Ya, bosan ngeliatin, pindah lain. Ya, coba lihat yang lain. Masuk WA, dibaca WA-nya. Masuk SMS, dibaca SMS-nya. Padahal lagi sedang ibadah. Belajar memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dalam kita beribadah. Maksudnya tadi kalau kita di ruang tamu, tutup pintunya supaya kita tidak ada gangguan. Kita ibadah dengan langsung. Ya. Terus selanjutnya apa kita persiapkan? Ya, periksa HP-nya. Yang mau dipakai dicas penuh. Ya, paling kita hebatnya paling panjang 1,5 jam ibadahnya. Ya, dicas. Ya. Selain itu apa? Ya, kotanya disiapin. Ya, jangan sampai baru setengah ibadah habis kotanya. Ya, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan. Ya, dan kemudian lakukan ibadah seperti kita sedang beribadah di gereja. Ya, kita harus nyanyi. Kalau kita digerakkan Tuhan melompat buat Tuhan. Ya, saudara, bukan sedang mengikuti ya ibadah untuk menyenangkan manusia, tapi kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ketika dengar firman Tuhan, mari kita benar aktif mengikuti firman Tuhan. Kalau kita di gereja suka catat ayat firman Tuhan, di rumah pun catat firman Tuhan. Ya. Kalau berdoa jangan melek. Om kan nggak lihat kalau saya melek. Ya, kecuali kalau Zoom. Ya, ini kan siaran langsung nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Karena jika engkau tidak bisa tutup mata ketika berdoa, maka engkau tidak akan bisa berkonsentrasi. Ya, makanya kenapa harus tutup mata, supaya kita konsentrasinya untuk berdoa. Ya, kalau kita hanya melek, ya lagi berdoa tapi melek, ya lagi khotbah tapi pikirnya nggak fokus dan sebagainya,
Ya akhirnya ketika selesai ibadah ditanya firman Tuhan yang nggak tahu. Nah jika ada halangan, pasti ada halangan dalam beribadah, apalagi secara online seperti ini, ya satu orang yang harus beresin HP-nya, ya karena seringkali kalau masuk, ya WA bisa ketutup lagi, ya kita harus buka lagi, jangan semua buka satu orang, tapi yang lain tetap berkonsentrasi untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita ajarkan anak-anak kita menghormati ibadah, ketika ibadah nggak boleh main-main, disiplinkan mereka. Jangan berisik supaya kita dengar apa yang disampaikan, supaya kita dengar apa yang dikhotbahkan dan sebagainya. Dan selanjutnya persiapkan korban persembahan. Sebab ibadah itu ada pujian, ada firman, ada persembahan, ada doa berkat. Ya, itu paket ibadah. Ya, dipersiapkan. Ya, karena kita sedang ibadah. Makanya apakah lakukan semuanya itu dengan takut dan gentar, bukan saja waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula aku tidak hadir. Ya, kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, mari kita lakukan karena kita nggak tahu nih, ya sampai kapan batasannya supaya nanti kita bisa kumpul. Ya, memang ada berita kemungkinan bulan Juli baru bisa mulai ada kelonggaran, tapi belum bisa dipastikan apa memang iya, ya apa kita langsung bisa kumpul atau tidak. Nah selama kita menunggu ini, mari kita persiapkan hidup rohani kita dengan taat kepada firman Tuhan. Sebab Paulus katakan dalam ayat pokok kita pada saat malam hari ini, dia kata bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, berhitung, beralasan dan sebagainya, berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada bernoda dan tiada beraib sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, ya, dan yang saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bagaimana kita bisa bercahaya jadi berkat jika orang melihat kita beribadah tidak dengan rasa hormat, tidak ada persiapan dan sebagainya. Kalau kita ingin jadi berkat, maka kita harus rubah cara kita beribadah kepada Tuhan. Orang lain gak bisa lihat, tapi kita percaya Tuhan yang melihat kita. Dan sumber berkat itu, ya, sumber berkat itu adalah Tuhan. Dan kalau kita mau ibadah kusut, jangan dipegang HP-nya, taruh HP-nya di meja, bikin tempat, ya, tempat HP, ya, di gereja murah meriah, ya, spon, ya, styrofoam, ya, kemudian diukur besar HP-nya, dilobangin, taruh di situ, ya. Murah meriah. Kalau udah kendor, pindahin bolongannya. Di gereja berapa kali pindah di bolongannya. Murah meriah. Supaya kita nggak pegang-pegang HP-nya. Kita nggak capek. Kita bisa duduk dan mengikuti ibadah dengan baik. Maka saya percaya janji berkat Tuhan itu, ya Tuhan akan berkati roti makananmu, air minumanmu, dijauhkan penyakit. Kita percaya di masa sukar ini Tuhan yang akan memelihara kita. Kalau Tuhan pelihara kita, maka saya percaya tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang berkekurangan, sebab sumber berkat kita datangnya dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, Ibu Bapak sekalian, kita akan menaikkan pujian penyembahan. Musim akan selalu berganti. Kita akan bangkit berdiri. Kasih Tuhan tetap
hati melakukan kebenaran-Mu, maka jaminan pemeliharaan berkat-berkat Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Kami pegang janji firman Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Kami mau melihat mujizat Tuhan. Kami mau melihat pertolongan Tuhan di masa-masa yang sukar hari-hari ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan kembali meneguhkan iman kami Tuhan, untuk kami mau tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan kami selalu alami dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, bahkan semua yang mengikuti acara ibadah ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam menghadapi kesulitan kami percaya jaminan firman Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bangsa negara kami yang sedang menghadapi virus corona, baik pemerintah bangsa kami, dari Bapak Presiden sampai kepada RT dan RW ya Tuhan, baik aparat keamanan, baik para dokter perawat yang sedang berjuang ya Tuhan untuk merawat para pasien. Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Beri kekuatan kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan menjadi bagian mereka. Berkati pemerintah bangsa kami dengan kekuatan kesehatan dan hikmat yang dari Tuhan. Dan para pasien sedang dirawat ya Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada begitu banyak Tuhan pasien-pasien corona yang disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, agar supaya bangsa negara kami ya Tuhan mengalami pemulihan yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang berkuasa, yang akan menghentikan, yang akan melalukan wabah corona ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh melewati Tuhan pergumulan yang berat ini ya Tuhan. Sebab itu lalukan Tuhan virus corona ini, sehingga bangsa kami kembali ya Tuhan bersama-sama membangun bangsa kami dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa segala niat-niat hati orang jahat, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, sakit-sakit penyakit yang bosan mengganggu kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan Tuhan Yesus Kristus. Menghancurkan di kuasa darah-Mu ya Tuhan. Itu bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, dari anak sekolah minggu, pemuda remaja sampai kepada ibu bapak-bapak. Biar kami semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau di antara umat yang sakit Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, Engkau jamah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sudah beribadah memuji memuliakan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan pasti akan menjadi bagian kami. Sebab itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan semua, kita terima berkat dari Tuhan. Dan kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam buat kita semua.